Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui pada tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan yang kita rasakan. Baik yang kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita bersama dengan ahli keluarga, karena kita lebih banyak berdiam di rumah karena kita sedang menghadapi wabah yaitu COVID-19 ini. Tapi tidaklah mengurangi kenikmatan kita dalam menjalani hidup ini. Bahkan kita semakin rapat dengan ahli keluarga kita, dengan istri, dengan suami kita, dengan anak-anak dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan insya Allah keberkahan itu adalah juga berupa kenikmatan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak waktu untuk kita berkhalwat, bersunyi-sunyi dengan Allah, memperhatikan apa yang berlaku pada saat ini, sehingga kita menemukan bahwasanya penguasa tunggal di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku ini bukan berlaku dengan sendirinya. Apa yang berlaku ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Sikap kita mestilah kita sabar, tidak berputus asa, terus membangun harapan, bergantung sepenuhnya kepada Allah, berserah diri, dan tetap ini kita jadikan sebagai hikmah, sebagai yang akan mendatangkan kebijaksanaan dalam kita bersikap, dalam kita memahami apa yang berlaku dalam hidup ini. Sehingga tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa hikmah, tanpa kebijaksanaan. Mudah-mudahan hikmah ini yang kita dapatkan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah dan dia mendapatkan hikmah tersebut, maka dia sebenarnya telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mari kita lihat ayat Al-Quran untuk kita memperhatikan dengan lebih dekat lagi apa yang sedang menimpa kita. Bahwasanya musibah yang berlaku ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya. Surah Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asaba min musibatin, tidak ada satu pun musibah yang menimpa, yang berlaku fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, tidak juga berlaku pada dirimu, illa fi kitab, melainkan ia sebenarnya sudah ditetapkan di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, yaitu sebelum segala sesuatu itu diberlakukan, sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum segala sesuatu, sebelum jin diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum segala sesuatu berjalan, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna semua yang berlaku ini, COVID-19 yang berlaku, yang sedang kita hadapi ini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua sudah ditakdirkan, maka apa hikmah yang dapat kita petik? Kebaikan apa yang bisa kita miliki untuk kita fahami apa yang sedang berlaku ini? Yaitu dengan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak berputus asa dari apa yang telah lepas, hilang dari dirimu. Biasanya kita bisa bebas kemana-mana, tapi kebebasan itu sudah hilang pada diri kita. Sekarang kita mesti berada diam di rumah saja. Hilang dari diri kita kebebasan untuk berjalan kemana-mana. Kemudian juga ada di antara kita bukan hanya hilang kebebasan bergerak, tetapi juga hilang pekerjaan. Yaitu punca rezeki sudah tidak ada lagi. Hanya berdiam di rumah, tidak bisa berdagang, tidak bisa bekerja. Maka ini pun juga adalah sebagai akibat dari wabah yang berlaku ini. Tetapi tidak membuat kita berputus asa, karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kata kuncinya. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak berputus asa dari apa-apa yang lepas darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu.
Ada kalanya dahulu ketika kita diberi oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, kita berdagang, kemudian kita dapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian kita bisa melakukan perjalanan kemana saja yang kita kehendaki karena kita punya uang, punya kekayaan. Tetapi sekarang tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan kamu angkuh, jangan kamu sombong. Jangan kamu bergembira sehingga lupa diri bahwasanya apa yang menimpamu sekarang itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkanmu bahwa apa yang kamu dapatkan dahulu sebenarnya adalah pemberian dari sisi Allah yang mestinya membuat kamu mengingat Allah, bersyukur kepadanya, merendahkan diri dan meninggikannya. Dan hendaknya manusia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dan di penghujung ayat Allah memberikan peringatan, dan juga peringatan ini adalah sebagai ancaman, yaitu peringatan tersebut adalah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang angkuh lagi menyombongkan diri. Siapa orang yang angkuh? Siapa orang yang menyombongkan diri? Yaitu orang yang tidak mengikatkan atau menghubungkan apa yang berlaku ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semua ini berlaku dengan sendirinya. Seakan-akan semua ini berlaku dengan sebab. Ini sebabnya adalah karena wabah yang dibawa oleh kelelawar, karena ada virus, kemudian orang yang sakit menjangkiti orang yang sehat dan seterusnya, kemudian berkesinambungan, berterusan, meleluasa, menyebar luas. Oh tidak, ini semua berlaku adalah dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita mengembalikan segala yang berlaku ini kepada Allah, maka di saat itulah kita telah merendahkan diri kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Mudah-mudahan dengan apa yang berlaku ini, kemudian kita lihat ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang Allah yang memberlakukan apa yang kita hadapi ini, insya Allah akan lebih mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin bertambah keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan keimanan yang terus bertambah, keyakinan yang semakin teguh, semakin kita mengenal Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan inilah sebagai penyebab untuk kita mendapatkan keberkahan dan keistimewaan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.